rasulahu bil huda wal dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Abdurrahman dari kelompok 7 selaku moderator. Dan ada dua lagi teman saya yang bernama Komarudin dan Nur Rahim. Kali ini saya akan berpresentasi dengan tema akhlak dan ruang lingkup bagian 1 yang akan menjelaskan apa saja keuntungan dan apa saja akhlak dan ruang lingkupnya. Mohon untuk disimak dengan baik oleh teman-teman sekalian agar apa yang teman-teman saya sampaikan berguna untuk teman-teman sekalian di kehidupan sehari-hari. Langsung saja untuk penjelasan yang pertama akan dibahas oleh Nur Rahim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Muhammad Ardi atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan tentang akhlak. Akhlak pada dasarnya adalah sifat yang dimiliki oleh semua manusia, baik akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Akhlak berasal dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangkai tingkah, laku atau tabiat. Selanjutnya, pembagian akhlak itu ada dua. Satu, akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji atau mulia atau karimah. Nah, akhlak ini sangat besar artinya bagi kehidupan seorang muslim, baik dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dengan profesinya, dalam hubungannya dengan Rasulullah, dan yang terpuncak dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dengan akhlak terpuji inilah manusia dapat mempertahankan martabatnya selaku makhluk yang termulia, sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya tersebut dalam surat At-Tin ayat 4, yang artinya, niscaya sungguh kami ciptakan manusia itu sebagus-bagusnya ciptaan. Kemudian yang kedua adalah akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela atau buruk. Pengertian akhlak mazmumah yaitu segala bentuk perbuatan manusia yang dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain, serta dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Contoh perbuatan akhlak mazmumah terdiri dari bersikap takabur, kikir, sombong, dan dengki. Maka jangan berprasangka buruk kepada orang lain atau suudzon, mengingkari janji yang sudah dibuat. Nah, mungkin cukup segitu penjelasan dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih kepada Nur Rahim atas penjelasannya. Kita lanjut saja, yang akan menjelaskan yaitu Komarudin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin dengan nomor NIM 31201068. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya disertai dengan larangan merusak, membinasakan, dan menganiaya diri, baik secara jasmani, yaitu memotong dan merusak badan, maupun secara rohani, yaitu membiarkan larut dalam kesedihan. Yang kedua, akhlak dalam keluarga meliputi segala sikap dan perilaku dalam keluarga. Contohnya, berbakti pada orang tua, menghormati orang tua, dan tidak berkata-kata yang menyakiti mereka. Dan yang ketiga, akhlak dalam masyarakat meliputi sikap kita dalam menjalani kehidupan sosial, menolong sesama, menciptakan masyarakat yang adil yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, akhlak dalam bernegara meliputi kepatuhan terhadap ulil amri selama tidak bermaksiat kepada agama, ikuti serta dalam membangun negara dalam bentuk lisan maupun pikiran. Dan yang kelima, akhlak terhadap agama meliputi beriman kepada Allah,
tidak menyekutukannya, beribadah kepada Allah, taat kepada Rasul, serta meniru segala tingkah lakunya. Dan tujuan mempelajari akhlak, ada 3 tujuan mempelajari ilmu akhlak adalah: yang pertama, supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, serta menghindari yang buruk, jelek, hina, dan tercela. Yang kedua, dapat menetapkan sebagian perbuatan lainnya sebagian yang baik dan sebagian perbuatan lainnya sebagian yang buruk. Dan yang ketiga, untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah sehingga hati menjadi bersih. Masya Allah, terima kasih kepada saudara Komarudin yang telah menjelaskan. Yang selanjutnya yang akan membahas materi selanjutnya itu saya sendiri, ya, tentang manfaat mempelajari ilmu akhlak. Manfaat mempelajari ilmu akhlak itu bertujuan untuk mengetahui permasalahan penyebab kita dapat menetapkan sebagian perbuatan, yaitu perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Mustafa Zahri mengatakan bahwa tujuan perbaikan akhlak itu untuk membersihkan kolbu, yang dimana kolbu itu dalam bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya artinya hati, dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah sehingga hati menjadi suci bersih bagaikan cermin yang dapat menerima nur cahaya Tuhan. Keterangan tersebut memberikan pandu kepada manusia agar mampu menilai dan menentukan sesuatu perbuatan selanjutnya, menetapkan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan baik atau buruk. Jadi harus tahu apa yang kita perbuat ini itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Intinya ke situ ya. Dengan perbuatan terpuji ini akan lahirlah keadaan masyarakat yang damai, sejahtera, harmoni lahir dan batin, yang memungkinkan ia dapat berkreativitas guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi manfaat kita mempelajari ilmu akhlak ini mencakupnya lumayan ya, karena akhlak itu dipakainya di mana-mana, nggak hanya di masyarakat, tapi dalam lingkup keluarga tersendiri juga itu harus dipelajari dan dipakai gitu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, slide. Kesimpulan dari uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran terlebih dahulu. Jadi murni dari hati kita sendiri ya. Adapun fungsi akhlak yaitu pembentukan karakter seseorang baik akhlak terpuji maupun akhlak buruk, dan untuk mengukur keberadaan harga diri manusia. Tujuan pembentukan akhlak ini agar manusia tahu dan mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, dan lebih ditekankan kepada pembentukan akhlak terpuji yang harus mampu menghindari akhlak tercela. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan.